Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video tugas arsitektur komputer skema bus interkoneksi bersama saya Ahmad Maulana yang akan melanjutkan dari tautan video sebelumnya, yaitu arsitektur komputer tentang CPU. Sekali lagi saya akan memperkenalkan diri. Saya adalah Ahmad Maulana, biasa dipanggil Ahmad, mahasiswa Universitas Mercu Buana, jurusan Teknik Informatika dengan nomor NIM 415211229. Saya akan menjelaskan skema bus interkoneksi ini sebagai bagian dari tugas arsitektur komputer yang diajarkan oleh bapak dosen saya, yaitu Bapak Suhendi Eskom Mkom. Lanjut aja ke videonya ya. Next. Nah, jadi cara kerja sistem bus itu, kita dari pengertian dulu kali ya. Pengertiannya itu, sebuah bus dalam komputasi adalah satu set koneksi fisik, yaitu kabel, sirkuit, cetak, dan lain-lain nih yang ada di sini. Itu bisa digunakan bersama oleh beberapa komponen hardware untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lain. Nah, tujuan dari bus ini adalah untuk mengurangi jumlah jalur yang dibutuhkan untuk berkomunikasi antar komponen dengan menggunakan saluran data tunggal. Inilah sebabnya mengapa kata-kata jalur data atau data highway sering dipakai. Karakter sebuah bus ditandai dengan jumlah informasi yang dapat ditransmisi dalam waktu yang sama. Jumlah ini dinyatakan dalam bit sesuai dengan jumlah baris fisik ketika data dikirim secara bersamaan. Sistem bus atau bus system dalam arsitektur komputer merujuk pada bus yang digunakan oleh sistem komputer untuk menghubungkan semua komponennya dalam menjalankan tugasnya. Sebuah bus adalah sebutan untuk jalur di mana data dapat mengalir dalam komputer. Jalur-jalur ini digunakan untuk komunikasi dan dapat dibuat di antara dua elemen atau lebih. Data atau program yang tersimpan dalam memori dapat diakses dan dieksekusi oleh CPU melalui perantara sistem bus. Kayak gini ya, jadi dia dari CPU terus nyambung ke memori, terus ke memori lagi. Ini ada bus control line, address line, dan data lines. Ini untuk memori, input outputnya seperti itu. Terus di cara kerjanya itu, pada sistem komputer yang lebih maju, arsitektur komputer akan lebih kompleks, sehingga untuk meningkatkan performa digunakan beberapa buah bus. Tiap bus merupakan jalur data di antara beberapa device yang berbeda. Dengan cara ini, RAM, prosesor, GPU VGA AGP dihubungkan oleh bus utama berkecepatan tinggi yang lebih dikenal dengan nama FSB atau frontside bus. Sementara perangkat lain yang lebih lambat dihubungkan oleh bus yang berkecepatan lebih rendah, yang terhubung antara bus dengan bus lain yang lebih cepat sampai ke bus utama. Untuk komunikasi antar bus ini digunakan sebuah bridge. Berdasarkan jenis busnya, bus dapat dibedakan menjadi bus yang khusus menyalurkan data tertentu. Contohnya pakai data aja atau alamat aja. Nah, jenis ini disebut dedicated bus. Namun apabila bus yang dilalui informasi yang berbeda, baik data, alamat, sinyal kontrol dengan metode multiplex data, maka bus ini disebut multiplex bus. Kekurangan dari multiplex bus adalah hanya memerlukan saluran sedikit, sehingga menghemat tempat, tapi kecepatan transfernya menurun, dan diperlukan mekanisme yang kompleks untuk mengurai data yang telah dimultiplex. Sedangkan untuk dedicated bus merupakan kebalikan dari multiplex bus. Struktur bus sebuah sistem terdiri dari 50 hingga 100 saluran yang terpisah. Masing-masing saluran ditandai dengan arti fungsi khusus. Walaupun terdapat sejumlah rancangan bus yang berlainan, fungsi saluran bus dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama saluran data, yang kedua saluran alamat, dan yang ketiga saluran kontrol. Nah, ini ya guys, saluran kontrol, ini saluran alamat yang di sini, terus yang ini adalah saluran data, kayak gitu. Lanjut ya.
Nah, saluran data ini memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Saluran ini secara kolektif disebut dengan bus data. Umumnya bus data terdiri dari 8, 16, 32 saluran. Jumlah saluran dikirakan dengan lebar bus data. Karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit. Maka jumlah saluran menentukan jumlah bit yang dapat dipindahkan pada suatu saat. Lebar bus data merupakan faktor penting dalam menentukan kinerja sistem secara keseluruhan. Kalau misalnya bus datanya lebarnya 8 bit, setiap instruksi misal panjangnya 16 bit, maka CPU harus 2 kali bolak-balik tuh kayak mengakses modul memori dalam setiap siklus instruksinya. Nah, sedangkan saluran alamat yang ini, yang tengah, itu digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya, bila CPU akan membaca sebuah word data dari memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Lebar bus alamat ini akan menentukan kapasitas memori maksimum sistem. Selain itu, umumnya saluran alamat juga dipakai untuk mengalamati port-port input atau output. Biasanya bit-bit berorder lebih tinggi dipakai untuk memilih lokasi memori atau port input-output pada modul. Nah, yang ketiga, saluran kontrol yang ini itu digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat dan penggunaan data dan saluran alamat. Karena data dan saluran alamat dipakai bersama oleh seluruh komponen, maka harus ada alat yang mengontrol penggunaannya. Nah, jadi sinyal-sinyal kontrol melakukan transmisi baik perintah maupun informasi pewaktuan di antara modul-modul sistem. Sinyal-sinyal perwaktuan menunjukkan validitas data dan informasi alamat. Sinyal-sinyal perintah menspesifikasikan operasi-operasi yang akan dibentuk. Umumnya saluran kontrol meliputi memory write, input-output write, input-output read, transfer ACK, bus request, bus grant, interrupt request, interrupt ACK, clock, dan reset. Nah, contoh bus yang beredar di pasaran saat ini adalah PCI, ISA, USB, SCSI, Futura Bus Plus, Firewire, dan lain-lain. Penjelasannya, bus ISA adalah industri komputer personal lainnya yang merespon perkembangan dengan mengadopsi standarnya sendiri. Bus ISA singkatannya tuh industri standar arsitektur. Pada dasarnya adalah bus PC atau ET yang beroperasi pada 8,33 MHz. Keuntungannya adalah pendekatan ini mempertahankan kompatibilitas mesin-mesin dan kartu yang ada. Kalau PCI atau Peripheral Component Interconnect adalah bus yang tidak tergantung prosesor dan berfungsi sebagai bus mezanin atau bus peripheral. Standarnya adalah 64 saluran data pada kecepatan 33 MHz. Laju transfer data 263 MB per detik atau 2,112 GB per second. Keunggulan PCI tidak hanya pada kecepatannya saja, tapi murah dengan keping yang sedikit. Sedangkan kalau bus USB, semua perangkat peripheral tidak efektif apabila dipasang pada bus kecepatan tinggi PCI. Sedangkan banyak peralatan yang memiliki kecepatan rendah seperti keyboard, mouse, dan printer. Solusinya 7 vendor komputer yaitu Compaq, DEC, IBM, Intel, Microsoft, NEC, dan Norton Telecom bersama-sama merancang bus untuk peralatan input-output berkecepatan rendah yang dinamakan Universal Standard Bus atau USB yang biasa di pasaran ya. Terus ada SCSI, Small Computer System Interface, yaitu perangkat peripheral eksternal yang dipopulerkan oleh Macintosh tahun 1984. Interface standar untuk drive CD-ROM, peralatan audio, hard disk, perangkat penyimpanan internal eksternal berukuran besar. Ini dengan 8, 16 dan atau 32 saluran data. Semakin pesatnya kebutuhan bus input output berkecepatan tinggi dan semakin cepatnya prosesor saat ini yang mencapai 1 GHz, maka perlu diimbangi dengan bus kecepatan tinggi juga. Bus SCSI dan PCI tidak dapat mencukupi kebutuhan saat ini, sehingga dikembangkan bus yang performance-nya lebih tinggi lagi yang dikenal dengan Firewire. Nah, dia kelebihannya dibandingkan interface input output lainnya itu sangat cepat, murah, dan mudah untuk diimplementasikan.
Pada kenyataannya tidak hanya populer pada sistem komputer, namun juga pada peralatan elektronik seperti kamera digital, VCR, dan television. Kelebihan lain adalah penggunaan transmisi serial sehingga tidak memerlukan banyak kabel. Lanjut ya ke struktur interkoneksi. Di struktur interkoneksi adalah sekumpulan komponen-komponen yang melintasi 3 jenis dasar, modul seperti CPU, memori, dan input atau output yang saling berkomunikasi antara dengan satu dengan yang lainnya. Akibat yang terjadi adalah sebuah komputer merupakan suatu jaringan dari modul-modul dasar. Dengan begitu, harus terdapat lintasan untuk menghubungkan modul-modul dari setiap bagian. Kumpulan lintasan yang menghubungkan berbagai modul itu bisa disebut dengan struktur interkoneksi. Nah, berikut aku jelasin tentang bagian-bagian dari struktur interkoneksi, antara lain CPU ya. CPU itu membaca dan instruksi dan data. Kita next dulu. Bentar. Nah, ini CPU. CPU ini membaca dan instruksi dan data, menulis data setelah diolah menggunakan signal-signal kontrol untuk mengontrol operasi sistem secara keseluruhan. CPU juga menerima signal-signal interrupt. Nah, jadi data masuk ke CPU terus nanti keluar lagi gitu jadi data. Terus instruksi juga masuk, interrupt signal masuk, semuanya kayak gitu. Jadi diolah dulu nih di CPU ini kayak gitu. Next ya. Terus alur kerja memori. Memori ini umumnya modul memori yang terdiri dari n word yang memiliki panjang yang sama. Masing-masing word diberi alamat numerik yang unik, 0,1 bla 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 n-1. Sebuah word data dapat dibaca dari memori atau ditulis ke memori. Sifat operasinya itu ditandai oleh signal-signal kontrol read dan write. Lokasi bagi operasi dispesifikasikan oleh sebuah alamat. Jadi kita baca sesuatu atau apa, nah masuk ke memori dalam bentuk n-words ini. Jadi kayak data spesial lah, kata-kata karakter spesial nanti ditulis sebagai data. Kita nulis juga sama, bakal di memori ini kita masukin ke memori dulu, terus habis itu berbentuk kata-kata spesial lagi, terus habis itu keluar lagi jadi data. Alamat dan data juga sama, bentuknya seperti itu. Terus yang ketiga ada alur kerja input atau output modul. Nah, input output modul ini sama kayak memori. Ada 2 buah operasi, yaitu baca dan tulis. Selain itu, modul-modul input output dapat mengontrol lebih dari satu perangkat eksternal. Kita dapat mengaitkan interface ke perangkat eksternal sebagai sebuah port dan memberikan alamat yang unik. Misalnya 0,1 bla 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 m-1 ke masing-masing port tersebut. Di samping itu, terdapat juga lintasan-lintasan data eksternal. Terdapat juga lintasan-lintasan data internal maksudnya, bagi input dan output data dengan suatu perangkat eksternal. Terakhir, modul I/O input output dapat mengirimkan sinyal-sinyal interrupt ke CPU. Kayak gini ya. Jadi kita nulis terus masuk ke input output modul, terus ke import, terus keluar lagi gitu. Nah, terus kita nulis jadi internal atau eksternal data, atau kalau misalnya ada yang error, kita nulis baca terus habis itu masuk keluar ke sinyal error ke CPU-nya seperti itu. Ke komputernya kayak gitu. Nah, penjelasan kali ini sampai sini aja, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Mungkin kalau salah dari saya, kalau misalnya kesempurnaan kan hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatan bergabung kembali di video kali ini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.